Oke, selamat pagi, semangat. Pada Saudara Wiyato, SKMH, dan Saudara Arifan Halim, SKMKN, sampaikan selamat pagi, selamat mendampingi saya. Baiklah, pada materi terdahulu telah saya sampaikan adalah pertama, mengenai asas itu adalah sifatnya mutlak, harus dipahami. Berbicara asas, inilah menjadikan dasar pemahaman dalam memperhitungkan berapa hak masing-masing ahli waris. Di samping memperhitungkan hak-hak ahli waris, tidak kalah pentingnya adalah harus terlebih dulu menetapkan siapa para ahli waris itu, baik pada golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, keempat, maupun terhadap anak luar kawin yang telah diakui sah. Inilah suatu hal yang sangat amat serius kaitannya dengan anak luar kawin yang nantinya akan tampil juga sebagai ahli waris dan beberapa bagiannya. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam BB, diaturnya di sini dikenal ada dua cara untuk mewaris. Dikenal ada dua cara untuk mewaris. Dan yang pertama adalah ab intestato. Artinya adalah mewaris atas dasar ketentuan perundang-undangan. Karena mewaris atas dasar ketentuan perundang-undangan, sehingga di dalam undang-undang telah menentukan siapa yang lebih diutamakan untuk tampil sebagai ahli waris, yaitu dengan adanya golongan pertama. Sepanjang masih ada ahli waris golongan pertama, tertutuplah bagi ahli waris golongan kedua dan seterusnya. Siapa golongan pertama ini? Golongan pertama ini jadi kalau di dalam suatu keluarga, di dalam keluarga ini terdapat suami, istri, anak-anak, bahkan ada cucunya, mungkin ada orang tua istri ada ikut di rumah. Atau bahkan mungkin ada orang tuanya pewaris juga ada di rumah.
mungkin juga ada saudara pewaris. Ini semua adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Siapa yang tampil sebagai ahli waris? Adalah orang yang terdekat dengan pewaris. Siapa di antara mereka yang mempunyai hubungan terdekat dengan pewaris? Inilah ahli warisnya. Inilah yang akan tampil sebagai ahli waris golongan pertama. Sekalipun di sini ada cucu belum tampil sebagai ahli waris. Cucu ini akan tampil sebagai ahli waris kalau ternyata B telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris, sehingga C baru akan menggantikan. Karena akan menggantikan, sehingga di sini dengan menggantikannya C terhadap B, status ini C sebagai ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti. Dan sebagai ahli waris pengganti, karena kedudukannya adalah menggantikan B, sehingga hak waris yang mestinya diterima oleh B akan diterima oleh C. Sedangkan F jelaslah dia tidak punya hubungan darah dengan pewaris, tetapi sejak 1923 di Belanda dia tampil sebagai ahli waris. Dan di Indonesia sejak 1935. Dengan demikian jelaslah yang tampil sebagai ahli waris adalah A, B, F. Inilah ahli warisnya. A, B, dan F. Inilah ahli warisnya. Dan berapa bagian masing-masing? Ini ada anak laki, ada anak perempuan. Tapi ingat bahwa di dalam pasal 852 tidak membedakan jenis kelamin maupun urutan kelahiran. Bagian masing-masing adalah sepertiga. Ya, hak mereka. Bagaimana kalau terjadi dan kedudukan B ini, kedudukan B digantikan oleh C, ya. Ini haknya. Jadi C lah akan menerima harta peninggalan sebesar sepertiga. Kalau ternyata ditemukan contoh lain, ternyata pewaris mempunyai 4 orang anak, yaitu A, B, R, dan S, serta ada seorang istri. Berapa bagian masing-masing? Bagian masing-masing adalah 1/5 budo. Jadi A, B,
B, R, S. Inilah bagian masing-masing ahli waris. Gampang ya, soalnya ini tergantung pada jumlah anak, jumlah ahli waris berapa. Sehingga di sini ada A, B, R, S, dan F. Semuanya adalah 5 orang, masing-masing 1/5 duduk. Contoh lain, kalau terjadi di dalam perkawinan terdahulu, perkawinan pertama, si P pada waktu masih hidup menikah dengan seorang wanita lain dan mempunyai 1 orang anak K. Ada sesuatu hal sehingga di sini istri yang dalam perkawinan pertama meninggal dunia. Selanjutnya si P ini melangsungkan dengan perkawinan dengan F. Ini adalah perkawinan kedua. Mempunyai 1 orang anak bernama A. Tidak lama kemudian ternyata karena terjadi kecelakaan di sini sehingga P meninggal dunia. Jadi dengan istri pertama mempunyai 1 orang anak, yaitu K. Dengan perkawinan pada kedua mempunyai 1 orang, yaitu A. Dan istri kedua masih hidup. Dengan meninggalnya P, siapa ahli waris dan berapa bagian masing-masing? Dalam keadaan demikian, yang tampil sebagai ahli waris adalah F, K, dan A. Inilah yang tampil, inilah arti pentingnya menentukan siapa ahli warisnya. Inilah ahli warisnya. Apakah bagiannya sama dengan yang tadi? Ini bukan lagi sepertiga. Jika dalam perkawinan kedua, perkawinan suami yang kedua atau istri yang kedua, maka di sini sebagaimana diatur pada pasal 852A, bagian dari istri kedua atau suami kedua dibatasi tidak boleh lebih dari 1/4. Dengan demikian, maaf, K dan A masing-masing bagiannya adalah ya bagian masing-masing. Karena ini adalah perkawinan kedua, sehingga hak masing-masing dari ahli waris menjadi K akan memperoleh harta peninggalan dari P
sebesar 3/8, A juga 3/8. Sekalipun A ini adalah lahir dalam perkawinan kedua, tapi jaraknya adalah sama antara K dengan P dan A dengan P. Tapi jatuh pada 852 ini sehingga yang dibatasi adalah ya haknya dari si istri kedua. Istri kedua dan 1/4. Bagaimana kalau terjadi bahwa dalam perkawinan kedua ini lahir beberapa orang anak, misalnya 3 orang anak, A sama ya, B, C. Di sini semuanya juga akan ditampil sebagai ahli waris. Dan berapa bagian masing-masing? Tentukan dulu sini ahli warisnya. Pertamanya F, K, A, B, C. Ingat di sini bahwa F tidak boleh lebih dari 1/4. Karenanya kurang dari 1/4 itu boleh. Karena demikian maka masing-masing akan menerima harta peninggalan sebesar 1/5. Inilah bagian masing-masing. Masing-masing 1/5. Bagaimana juga kalau terjadi pada waktu terjadi perkawinan antara P dengan F, F telah mempunyai 2 orang anak. Sebutlah G dan H. Dalam keadaan demikian, G dan H tidak tampil sebagai ahli waris karena G dan H tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dengan si meninggal, sehingga G tidak tampil sebagai ahli waris. Contoh lain, si pewaris di dalam perkawinan pertama mempunyai 1 orang anak, yaitu K. Kedua orang tua pewaris G dan H masih hidup, dan ada saudara pewaris sebutlah namanya S. Dan di dalam perkawinan kedua si istri telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak, yaitu A, B, C. Ini dalam perkawinan pertama, ini lahir dalam perkawinan kedua.
kejadian demikian, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah K, A, B, dan C. Berapa bagian masing-masing? Bagian masing-masing sama, yaitu 1/4. Ini 1/4, ini 1/4, ini juga 1/4. Ini yang mulai kita perhatikan dengan lebih cermat lagi. Kalau terjadi ya, seperti di dalam simbol-simbol dalam baris perdata, ada kenal dengan simbol-simbol ini. Yang membacanya adalah seorang pewaris meninggal dunia, kedua orang tua pewaris masih hidup, ada saudara pewaris 1 orang, dan pewaris mempunyai 4 orang anak, itu A, B, C, dan D. Si A mempunyai 2 orang anak, yaitu A1 dan A2. B mempunyai 1 orang anak bernama M. C dan D belum terikat dalam perkawinan. Dengan dibukanya warisan, A menyatakan untuk menolak dari harta peninggalan itu. Jadi kalau kita perhatikan pada pasal 1057 BW, dimungkinkan di sini ada ahli waris yang menyatakan menolak atau counterfeit. Berbeda dengan B. B bukan menolak. Ini ingat tandanya ya. Tanda ini kalau tidak tepat Anda membuatnya nanti sangat mempengaruhi nilai. Tanda ini adalah artinya on bardah atau tidak patut. Oleh karenanya dalam keadaan demikian, nanti yang akan tampil sebagai ahli waris ada C dan D. Inilah yang akan tampil sebagai ahli waris, yaitu C dan D. Orang tua dan saudara masih tertutup. Dikarenakan apa? Maka tutup, ada yang masih, ada yang golongan pertama, sehingga golongan kedua belum tampil. Inilah haknya akan diwarisi oleh C juga D. Hal lain lagi sebagai contoh yang banyak, biar Anda lebih ada gambaran, lebih memahami.
Dengan dibukanya warisan, ditemui kenyataan si pewaris yang mempunyai 3 orang anak, yaitu A, B, dan C. Tapi dengan dibukanya warisan di sini si A menyatakan menolak dan ia mempunyai 2 orang anak, yaitu A1 dan A2. Sedangkan B yang dinyatakan tidak patut. Bisa kita perhatikan pada pasal 838, tidak patut itu bisa dikatakan B pernah mencoba membunuh pewaris, memfitnah pewaris, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, merusak testamen, dan B mempunyai 1 orang anak, itu C, si M. Tetapi anak yang ketiga di C ini meninggal dunia pada saat yang bersamaan dengan pewaris. Ini jelas tidak ada aliran warisan dari pewaris kepada A, tidak ada aliran warisan dari P kepada B, juga tidak ada aliran warisan dari P kepada C. Dengan demikian bukan berarti tidak ada ahli warisnya, seperti dimaksudkan pada pasal 832 ayat 2. Maka semua cucu-cucu ini A1, A2, M, C1, C2 atas dasar kedudukannya sendiri mewaris secara bersama-sama, bukan karena menggantikan. Dengan demikian status dari A1, A2, M, C1 dan C2 inilah yang dimaksud dengan bis sticker. Mereka mewaris atas dasar kedudukannya sendiri, secara bersama-sama mewaris pancang demi pancang atau juring demi juring. Berapa bagiannya? Bagiannya masing-masing sama. Masing-masing ini karena ada 5 orang cucunya pewaris, masing-masing 1/5 dulu. Masing-masing 1/5. Bila dengan dibukanya warisan, adanya kejadian-kejadian ini, mohon benar-benar diperhatikan supaya nanti tidak akan terjadi dalam menetapkan siapa ahli warisnya dan berapa bagian masing-masing. Mudah-mudahan dengan banyak contoh-contoh yang diberikan ini nanti akan dapat membantu saudara dalam memahami hukum waris perdata. Ini semuanya adalah contoh-contoh kaitannya dengan penetapan penggolongan pertama. Golongan pertama yang diutamakan, mereka lah yang diutamakan tampil sebagai ahli waris. Baiklah saudara, kalau tadi adalah masih sifatnya dasar-dasar, sekarang dikonkretkan dengan harapan akan lebih dapat tergambarkan dan mudah tercerna. Kasus ini, seorang pewaris yang meninggal dunia
meninggalkan 1 orang istri bernama F dan 3 orang anak yaitu A, B, dan C. A mempunyai 2 orang anak yaitu A1 dan A2. B mempunyai 1 orang anak bernama M. C mempunyai 2 orang anak yaitu C1 dan C2. Dengan dibukanya warisan ditemui kenyataan bahwa salah seorang anak pewaris yaitu C telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris. Ingat, kalau ternyata ada ahli waris yang meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya. Dengan demikian C1 dan C2 nanti tampil sebagai ahli waris, statusnya sebagai pengganti. Ya, yang tampil sebagai ahli waris berapa bagian masing-masing? Harta peninggalan misalnya sebesar 240 juta rupiah. Yang tampil sebagai ahli waris A, B, C. A, B, C, F. Inilah yang tampil. Inilah golongan pertama. Sehingga A ya bagian A, diberikan juga B sama. C juga sama. Sehingga di sini dari hasil inilah nanti maka C1 adalah setengah. C1 sama dengan setengah kali 60 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Demikian juga C2 juga adalah setengah kali 60 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Dan F ini bagiannya adalah juga sama 1/4 kali 60 juta rupiah. 1/4 kali 240 juta rupiah. Inilah hasil akhir. Siapa ahli warisnya dan berapa bagian masing-masing, sehingga di sini kedudukan C diganti oleh C1 dan C2. Ini tadi adalah merupakan gambaran-gambaran dan kaitannya dengan golongan pertama. Sekarang golongan kedua. Ingat ya, bahwa golongan kedua ini baru akan tampil sebagai ahli waris kalau tidak ada golongan pertama. Jadi dari bagannya berbeda.
seorang meninggal dunia, tidak ada anak maupun juga tidak ada istri, yang ada adalah orang tua dan saudara-saudara pewaris. Pewaris mempunyai 3 orang saudara, B, C, dan D. Berapa bagian masing-masing di sini? Ingat ya, kalau ternyata harta peninggalan si pewaris ini yang dengan sejumlah tertentu dan saudara-saudaranya ada 2 orang tua dan saudara masih hidup, di sini ada hak istimewa. Hak istimewa ini terhadap orang tua, yaitu A dan F. Apa artinya istimewa di sini? Bahwa orang tua ini tidak boleh kurang dari 1/4. Oleh karenanya, dengan memperhatikan pada pasal 854 ini, inilah hak-hak orang tua tidak boleh kurang dari 1/4, sehingga sisanya nanti akan dibagikan kepada saudara-saudara pewaris. Dengan demikian, B, C, dan D inilah pembagiannya. A 1/4, B, F 1/4, karena tidak tentukan pada pasal 854. Sedangkan sisanya dibagikan kepada B, C, D masing-masing 1/3 kali setengah. Kenapa setengah-setengah? Itu adalah sisa dari setelah dikeluarkan haknya A dan F. Separohnya ini nanti akan dibagi sama kepada A, B, C, D. Inilah masing-masing 1/6 buddel. Bagaimana kalau juga terjadi pewaris meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup, ada 3 saudara kandung yaitu B, C, dan D, tapi juga ada saudara satu ibu itu F, ibu M itu E. Apakah E ini tampil sebagai ahli waris? Iya, E tampil sebagai ahli waris karena E ada hubungan darah dengan P. Artinya ibunya E juga ibunya P. Karena di sini E ada hubungan darah dengan P, E tampil sebagai ahli waris. Dan berapa bagian masing-masing? Dalam kandungan ini berapa
bagian masing-masing tetap sama dengan tadi. Sehingga di sini orang tua A adalah 1/4, F juga 1/4, sedangkan sisanya, ingat ya, di sini ada saudara satu ibu. Saudara satu ibu inilah B, C, D, E. Berapa bagian masing-masing? Sebagaimana disebutkan dalam pasal 857. Karena ada saudara satu ibu, maka harta peninggalan ini harus terlebih dulu dibagi menjadi 2 bagian, tapi bukan cloving. Sehingga untuk saudara satu ibu B, C, D, E masing-masing adalah 1/4 kali setengah kali setengah sama dengan inilah hasil akhir. Sehingga untuk B, C, D, E masing-masing 1/4 dikalikan setengah kalikan setengah. Karena apa? Setengah kali setengah, sisanya setengah ini dibagi menjadi 2. Inilah haknya B, C, D, E. Di samping ada saudara satu ibu, juga ada saudara satu ayah. Saudara satu ayah terdiri dari B, C, D. Berapa haknya B, C, D? Ya sepertiga. Inilah B, C, D. Dengan demikian, untuk saudara kandung pewaris mewaris dari 2 sisi, yaitu dari sisi ibu dan sisi ayah. Sehingga ada saudara kandung atau saudara atau satu ibu dan satu ayah. Satu ibu dan satu ayah, ini berarti B, C, D. Masing-masing ada 1/16 ditambah 1/12. Di sini berapa? Ini harus disamakan terlebih dulu penyebutnya. Masing-masing bisa dibagi dengan 48 ya.
Jadi B sub B adalah 3 sekarang 16 bagi 48 bagi 16 berapa? 3 ya, 3 kali 48 bagi 16 3 betul? Baik. Nah, bagi 16 adalah 3 per 48 tambah bagi 12 adalah 4 per 48 sama dengan 7 per 48. Demikian juga C adalah 3 per 48 tambah 4 per 48 sama dengan 7 per 48. Kemudian juga D sama. Dengan demikian hasil akhir orang tua A dan F masing-masing seperempat, sedangkan saudara satu ibu E ini adalah 1/16, sedangkan satu ayah B, C, D masing-masing adalah 1/16 per 12, satu ayah 1/12, sehingga saudara satu ayah satu ibu adalah B, C, dan D. Untuk saudara satu ibu adalah 1/16, untuk dapat dari saudara satu ayah ada 48, sehingga saudara satu ayah dan satu ibu akan menerima bagian lebih besar daripada satu ibu. Satu ibu cuma 1/16, atau di sini B, C, D masing-masing 7/48. Coba Anda camkan terlebih dulu supaya secara bertahap dapat diikuti dengan baik. Lanjutkan setelah hitungan yang berupa angka-angka ini benar-benar harus Anda pahami, dan untuk konkretnya saya berikan contoh lagi. Baiklah, sekarang benar-benar kita pahami, mudah-mudahan hal ini adalah lebih baik lagi dalam pemahamannya. Seorang pewaris meninggal dunia, tidak punya istri maupun keturunan, meninggalkan 3 orang saudara B, C, dan D.
orang tua pewaris, si ibu masih hidup, sedangkan bapaknya bernama A telah meninggal dunia. Namun orang tua A, ibunya bernama L dan bapaknya bernama K masih hidup. Pewaris juga mempunyai dua orang saudara, satu ibu E dan G. Berapa misalnya harta peninggalannya? Harta peninggalan pewaris sebesar 800 juta. Sama. Ini bapak para ahli waris ini adalah ahli waris golongan kedua. Karena ahli waris golongan kedua ini terdiri dari orang tua dan saudara-saudara pewaris. Seperti disebutkan di depan pada pasal 854, F ini orang tua tidak boleh kurang dari 1/4. Dengan demikian, haknya F 200 juta. K ini mbahnya K dan L mbahnya P. Ini belum tampil sebagai ahli waris karena ini masuk dalam golongan ketiga. K dan L golongan ketiga belum tampil. Yang tampil adalah F, B, C, D, E, G. Dengan dikeluarkannya haknya M, ini masih terdapat sisa harta peninggalan dan sisa harta peninggalan. Sisa harta peninggalan ini, ingat, menurut pasal 857 akan dibagi menjadi dua bagian sama besar, sehingga ada saudara satu ayah dan saudara satu ibu. Sebutlah saudara satu ibu. Saudara satu ibu berdiri B, C, D, E, G. Ada 5 orang, berarti haknya adalah 1/5 kali setengah. Setengah ini artinya adalah berapa harta peninggalan dibagi dua bagian sama besar. Setengah kali 600 juta oke, jadi sama dengan ini adalah haknya B, C, D. Ini juga sama. Sama ya. Ini adalah dari saudara satu ibu. Sedangkan saudara satu ayah terdiri dari 3 orang, yaitu B, C, dan D. Nah, B, C, D.
Inilah haknya B, C, dan D. Dari pihak pewaris kita perhatikan untuk satu ibu B, C, D, E, G masing-masing 60 juta. Sedangkan saudara pewaris dari garis ayah 3 orang yaitu B, C, D. Dengan demikian hasil akhir selesai, sudah. Hasil akhir untuk saudara satu ayah dan satu ibu, berarti saudara kandung dari pewaris. Saudara kandung pewaris ada 3 orang B, C, D, masing-masing 60 juta, tambah 100 juta, masing-masing 160 juta rupiah. Ya, perhitungan berapa bagian ahli waris, dan untuk tatap muka yang akan datang akan saya bicarakan mengenai hak dari anak luar kawin yang telah diakui sah. Baiklah, selamat pagi saudara.